Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadhan Murwokoh dengan NIM 18511241004. Saya dari Pendidikan Teknik Buka UNJ tahun 2018, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang mini review yang berjudul karakteristik dan aplikasi tepung umbi suwek pada produk pangan sebagai sumber serat. Oke, langsung saja masuk yang pertama, yaitu pendahuluan. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang apa latar belakang penelitian ini, kenapa harus umbi suwak yang dijadikan sebagai objek penelitian. Kenapa harus umbi suwak sih? Karena umbi suwak merupakan tanaman tahunan yang tumbuh ketika sebelum musim penghujan dan akan tumbuh subur ketika musim penghujan. Umbi suwak sendiri merupakan tanaman yang dapat memasuki masa dormatif atau masa ketika ia tidak tumbuh namun menyisakan umbinya dan akan vegetatif atau tumbuh ketika dia memasuki musim penghujan. Tumbuhan suwak merupakan tumbuhan yang seperti tumbuhan porang ataupun hiasilis yang telah diolah lebih, dan tanaman ini dimanfaatkan pada olahan umbinya. Karena kandungan oksalatnya yang tinggi, yaitu sekitar 382 mg, ini menyebabkan kurangnya pemanfaatan. Kandungan oksalat yang tinggi menyebabkan rasa gatal ketika dikonsumsi. Untuk pemanfaatannya sendiri masih sangat kurang, dan adapun kalau di India pemanfaatannya ada secara khusus untuk pengkonsumsiannya karena dipercaya mempunyai khasiat sebagai sumber energi lebih. Namun untuk di Indonesia sendiri pemanfaatannya masih sangat kurang. Adapun kalau pemanfaatannya itu hanya dengan cara-cara tradisional seperti direbus ataupun dikukus. Umbi suwak mempunyai keistimewaan, yaitu mempunyai kandungan serat yang tinggi. Hal ini dibuktikan dari beberapa penelitian yang telah membuktikan bahwa kandungan serat dari umbi suwak ini lebih tinggi dari tepung terigu, yaitu 15,10% dibandingkan dengan 2,5% dari tepung terigu. Menurut WHO, konsumsi serat sangatlah penting. Itu dikarenakan karena kematian nomor 6 tertinggi itu disebabkan karena penyakit pencernaan, khususnya kanker kolon. Dan untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan atau seperti kanker kolon, maka pengkonsumsian serat yang cukup dapatlah menjadi sebuah alternatif. Dan solusi dari semua itu adalah tepung ataupun umbi suwak yang mempunyai kadar serat yang tinggi, sehingga pengolahan produk pangan nantinya dapat dijadikan sebagai produk pangan yang kaya serat. Cara memasukkan serat ke dalam tubuh manusia adalah dengan mengonsumsinya. Maka dari itu perlunya terobosan makanan yang kaya serat untuk mencukupi serat seorang manusia. Dan tepung bisuak ataupun suwak tadi dapat dijadikan sebuah solusi untuk mencukupi serat pangan. Adapun nantinya suwak itu dapat diolah secara utuh ataupun dapat dijadikan sebuah tepung untuk nanti dapat disubstitusi ke dalam produk lainnya, sehingga dapat mudah untuk dikonsumsi nantinya. Lalu apa tujuan dari penelitian ini? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan aplikasi tepung umbi suwak pada produk pangan sebagai sumber serat. Dengan penelitian ini juga nantinya diharapkan untuk dapat mengangkat produk pangan lokal seperti umbi suwak ataupun umbi-umbi lainnya yang dapat dimanfaatkan lebih, dan diharapkan kesehatan dari manusia dapat tercukupi ataupun
ditanggulangi dengan kandungan serat yang ada di dalam umbi suwak itu. Oke, kita masuk ke dalam bahan dan metode. Dapat dilihat di layar, bahannya sendiri menggunakan umbi suwak utuh. Lalu ada parameter dan metode. Untuk parameternya sendiri, di sini saya memilih pembuatan umbi suwak, terus analisis kadar air, analisis kadar abu, analisis kadar protein, dan analisis kadar serat kasar. Untuk parameter pembuatan tepung umbi suwak sendiri menggunakan metode pengupasan, pengecilan ukuran, perendaman, pencucian, pengeringan, penggilingan. Lalu untuk organoleptik atau analisis organoleptiknya sendiri menggunakan metode deskriptif, analisis kadar air nantinya menggunakan metode termografimetri. Lalu untuk analisis kadar abu menggunakan sama seperti yang analisis kadar air, yaitu menggunakan metode termografimetri. Lalu ada analisis kadar protein yang menggunakan metode Kitzdal. Lalu untuk analisis kadar serat kasar menggunakan metode reflux. Oke, kita masuk ke dalam hasil penelitian. Di sini hasil dari penelitiannya sendiri yaitu berupa tepung umbi suwak. Untuk tepung umbi suwaknya sendiri dimulai dari proses pengupasan, pengecilan ukuran, perendaman. Nah, pada perendamannya sendiri diberi larutan natrium bikarbonat untuk menghilangkan asam oksalat yang nantinya asam oksalat ketika tidak dibersihkan dapat menghasilkan rasa gatal ketika dikonsumsi. Lalu dicuci dengan air mengalir, pengeringan, penggilingan, dan diayak untuk penyeragaman ukuran. Dan untuk heat moist temperature, tepung tadi dimasukkan ke dalam refrigerator untuk penyeragaman kadar air, lalu dikeringkan dan didinginkan kembali, lalu dipanaskan lagi dengan oven atau dikeringkan lagi dengan oven selama 12 jam. Dapat lihat di tabel tingkat kesukaan tepung umbi suwak lebih cenderung kepada tepung umbi suwak yang diolah ketika masa normatif atau masa istirahat dengan tingkat kesukaan 100% pada masa normatif. Lalu untuk warna sendiri, warna cenderung lebih coklat pada tepung umbi suwak yang diolah ketika masa vegetatif. Lalu untuk keadaan atau rona lebih gelap yaitu pada tepung suwak pada masa vegetatif. Dan pada hasil ini panelis lebih suka tepung umbi suwak pada masa normatif karena tepung umbi suwak pada masa vegetatif itu lebih cenderung ke arah gelap secara warna. Untuk karakteristik berikutnya yaitu kadar makronutrien yang di sini lebih cenderung kepada karbohidrat, protein, dan lemak yang terkandung pada tepung umbi suwak. Untuk tepung umbi suwak sendiri dapat dilihat di tabel, tepung umbi suwak tanpa fermentasi mempunyai kadar karbohidrat yang tinggi sebanyak 2,35 dibandingkan dengan tepung umbi suwak hasil fermentasi yaitu 81,70. Namun pada tepung suwak yang tanpa fermentasi kadar protein dan lemak lebih cenderung rendah daripada tepung umbi suwak hasil fermentasi. Untuk hasil sifat organoleptik sendiri, di sini ada dua sampel uji. Yang pertama sampel kontrol dan sampel terpilih. Nah, untuk sampel terpilih ini dilakukan
proses atau pengolahan lebih lanjut dari tepung umbi suwaknya itu, yaitu dengan metode HMT atau heat moist temperature, yang mana dilakukan pengolahan lebih lanjut yaitu dengan tadi pendinginan, pemanasan, pendinginan lagi, lalu di oven untuk pengeringan. Untuk warna, aroma, tekstur, sini panelis lebih suka pada sampel terpilih atau sampel dengan metode HMT. Lalu untuk keseluruhan, panelis lebih cenderung memilih kepada tepung umbi suwak yang dilakukan pengolahan lebih lanjut atau pengolahan HMT. Hal ini dikarenakan warna yang kurang menarik dan berbau tajam pada sampel kontrol yang tanpa pengolahan lebih lanjut. Lanjut untuk hasil proksimat. Uji proksimat pada tepung umbi suwak ini menunjukkan kadar air, kadar abu, kadar protein, dan kadar serat kasar. Untuk kadar air pada sampel kontrol mendapat angka 34,27, sedangkan untuk sampel terpilih mendapat angka 35,07, di mana sampel terpilih lebih tinggi namun tidak berbeda jauh. Lanjut untuk kadar abu pada sampel kontrol mendapat nilai 2,51, sedangkan sampel terpilih mendapat nilai 2,53. Hal ini juga lebih tinggi pada sampel kontrol namun tidak berbeda jauh. Lanjut untuk kadar protein pada sampel kontrol mendapat nilai 3,53, sedangkan untuk sampel terpilih mendapat nilai 5,33. Hal ini menunjukkan kadar protein pada sampel terpilih atau dengan metode HMT lebih tinggi. Lalu untuk kadar serat kasar, sampel kontrol mendapat nilai 8,57, sedangkan untuk sampel terpilih mendapat nilai 14,37. Serat kasar pada metode HMT lebih tinggi daripada sampel kontrol. Protein dapat dilihat dari tabel. Hampir semua hasil uji proksimat masuk ke dalam SNI, namun tidak untuk kadar protein yang belum mencapai minimal SNI yaitu 9,0. Oke, masuk ke dalam simpulan atau kesimpulan. Di sini tepung umbi suwak merupakan tepung yang berasal dari umbi suwak yang sebelumnya telah dilakukan pengolahan secara khusus untuk mendapatkan tepung umbi suwak. Tepung umbi suwak diperoleh dengan proses pengupasan, pengecilan ukuran, perendaman dengan natrium bikarbonat, yang dimana natrium bikarbonat itu untuk menghilangkan asam oksalat yang terkandung di dalam umbi suwak. Lalu dilakukan pencucian dengan air mengalir, pengeringan, penggilingan, dan pengayaan. Untuk menghasilkan tepung yang diinginkan dapat dilakukan proses lebih lanjut, yaitu dengan proses HMT atau heat moist temperature, yang dimana diberi perlakuan yaitu dengan penyamaan kadar air dengan diletakkan di refrigerator, lalu dipanaskan di dalam oven, lalu didinginkan dan dipanaskan lagi di dalam oven dengan loyang tertutup. Untuk tingkat kesukaan, tepung umbi suwak lebih disukai pada pengolahan masa normatif atau masa istirahat, yang dimana tepung yang diolah dengan pada masa vegetatif itu kurang disukai karena warnanya yang cenderung gelap dan aromanya tajam. Oke, untuk kesimpulan kadar makronutrien, tepung umbi suwak tanpa fermentasi bakteri asam laktat mempunyai kadar karbohidrat yang lebih tinggi, yaitu dengan nilai 82,5% dibandingkan dengan
tepung ubi suwak yang difermentasi. Namun pada kadar makronutrien lain seperti protein dan lemak, tepung ubi suwak yang tanpa dilakukan fermentasi lebih rendah dibandingkan dengan tepung ubi suwak fermentasi bakteri asam laktat. Oke, untuk kesimpulan serat, tepung ubi suwak yang dilakukan pengolahan lebih lanjut atau dengan pengolahan heat moisture treatment, kadar air menjadi 35,7%, kadar abu menjadi 2,53%, dan kadar protein menjadi 5,33%. Dari ketiga hasil analisis tadi, hanya kadar protein yang tidak masuk ke dalam SNI karena belum mencapai batas minimal. Untuk kadar serat kasar, tepung ubi suwak memperoleh 14,37%. Hal ini menunjukkan tingginya kadar serat kasar pada tepung ubi suwak hasil pengolahan lebih lanjut atau dengan heat moisture treatment. Lalu untuk potensinya sendiri, apa sih potensi dari tepung ubi suwak itu sendiri? Tepung ubi suwak dapat menjadi potensi atau alternatif bahan pangan yang kaya akan serat dan dapat menjadi sumber serat. Untuk tepung ubi suwaknya ini dapat diolah secara substitusi ataupun secara utuh. Ucapan terima kasih. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu Ibu Nani Ratna STP MP. Lalu ada juga teman-teman kelas yaitu Pendidikan Teknik Boga 2018. Untuk daftar putaranya sendiri, saya di sini menggunakan beberapa referensi. Ada satu jurnal dari luar negeri yaitu Evolution of Antioxidant Properties in Alpine Food Yam. Lalu ada beberapa jurnal dari Indonesia atau dalam negeri. Ada jurnal yang berjudul Kadar Makronutrien dan Nilai Indeks Glikemik Tepung Ubi Suwak dengan dan tanpa fermentasi. Lalu ada jurnal yang berjudul Karakteristik Tepung Suwak termodifikasi heat moisture treatment pada produk mie kaya serat. Lalu ada beberapa daftar pustaka yang saya ambil untuk beberapa referensi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang telah saya sediakan. Demikian pemaparan sedikit tentang hasil penelitian atau hasil mini review saya yang berjudul karakteristik dan aplikasi tepung ubi suwak pada produk pangan sebagai sumber serat. Semoga dengan adanya hasil ini dapat dijadikan referensi lebih lanjut dan dijadikan implikasi kepada atau aplikasi dalam kehidupan sehari-hari yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.